aku bilang. Ya belikanlah aku mobil supaya bisa itu kerjaku katanya. Dibelikanlah dia taksi bersai kawan jahe. Asal dapat sewa, jongkok main judi. Beras tagi. Sampai beras tagi dapat sewa, main judi. Akhirnya nggak bisa lagi beli bensin. Bannya pun ditukarkannya, gerdangnya pun ditukarkannya. Akhirnya mobilnya udah mogok di situ. Kupanggillah dia. Sini kau bang. Macam mana kau ini? Judi terus. Aku bilang. Lalu waktu saya marah sama dia, saudara tahu apa yang terjadi? Dia juga marah sama dia. Merawakah kau? Akak mungkin aku rincukan bagaimana? Apa dia bilang? Kau pikir aku yang ingin seperti ini, berarti dia nggak ingin. Iya kan? Tapi kenapa dia lakukan? Nah, itu maksudnya bahwa dulu sebelum kita bertobat, kita dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya kita selalu melakukan dosa. Biarpun di hati kita bilang, aduh aku nggak suka dosa ini, tapi tetap kita lakukan dosa. Di Eropa ada satu orang punya seekor babi. Babi ini dilatihnya jadi babi yang pandai. Jadi babinya bisa nyanyi, bisa menari. Jadi babinya ini dikasih pakaian bagus-bagus gitu. Sampai terkenal lah babi ini. Karena waktu kita main musik bisa nyanyi. Bisa nyanyi dia. Heran, terkagum-kagum orang. Nari-nari lagi dia. Akhirnya raja mendengar. Coba panggil dia kemari. Wah, waktu tahu raja manggil kepada babi, dikasih pakaian yang bagus, dibikin pitanya, dibikin segala-galanya. Lalu babi ini dituntunlah dari rumah pemiliknya menuju ke istana. Tapi di tengah jalan, waktu sedang dituntun, babi ini lihat kubangan. Apa yang terjadi? Babi ini segera meronta-ronta dan akhirnya dia lepas dan dia lari ke kubang ini tuh. Lalu main kubang dia. Kenapa? Karena babi tetap babi. Semua bilang babi tetap babi. Tapi untung kita bukan babi. Tapi sering dalam hidup kita seperti itu, ya. Sikit-sikit jatuh lagi dalam dosa, sikit-sikit jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kita perlu merubah kehidupan kita. Yang pertama, kita udah pelajari minggu yang lalu dengan jalan percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, menjadikan Yesus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa tunggal atas hidup kita? Ya. Itu tadi, karena semua manusia adalah budak dosa. Yohanes 8:34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, jadi kalau orang yang selalu melakukan dosa, kata firman Tuhan, dia adalah hamba dosa. Ya. Nah, tapi supaya kita jangan jadi hamba dosa, kita harus ditebus. Gitu. Saudara tahu di zaman dulu orang itu kalau mau cari hamba itu beli. Kayak kita beli anjing di Tarum Ijuk di pasar pesta menjual. Dulu kalau orang mau budak, dia pergi ke pasar tempat jual budak, lalu dia beli. Waktu dia beli budak itu dia bawa ke rumah, itu menjadi miliknya. Apa saja yang dia mau bisa dia lakukan. Nah, tetapi kalau kita ingin bebas dari tuan yang itu, kebetulan tuannya tuan yang kejam, harus ada yang lain yang membeli kita, yang menebus kita. Nah, itu yang terjadi dengan hidup kita. Dulu kita dibawa menjadi hamba dosa, hamba iblis. Sekarang Yesus datang menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib, dengan darahnya sendiri dia menebus kita. Ya, itu dikatakan.
Bagaimana kalau ada satu wanita, dia udah kawin, suaminya kejam kali. Dia sering dipukulin, diinjak-injak gitu. Sering menderita kali dibikinnya. Gimana caranya? Supaya dia lepas dari suami. Cerai, suaminya bilang nggak mau menceraikan. Gimana kira-kira? Hah? Ada satu jalan keluar. Mati. Gitu. Kalau mati, maka otomatis putus hubungan dengan suami itu. Nah, itu yang dimaksudkan dalam firman Tuhan itu, bahwa kita bersama dengan Yesus mati. Jadi waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, maka sama seperti Yesus mati di atas kayu salib, kita juga mati. Sehingga kita pisah dari dosa. Sama seperti Yesus dikuburkan, begitu juga kita dikuburkan dalam baptisan, supaya sebagaimana Yesus bangkit, kita juga bangkit dalam satu hidup yang baru. Nah, sejak kita bangkit, kita mendapat hidup yang baru, kita sekarang tidak lagi di bawah kekuasaan yang dulu, suami kita yang dulu, karena kita udah mati. Nah, sekarang kita bangkit dalam satu hidup yang baru, ada suami kita yang baru. Itulah namanya Yesus. Seharusnya dialah yang berkuasa di atas kehidupan kita. Yesus menebus kita untuk menjadi miliknya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 15 ya. 2 Korintus 5:15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekarang dulu kita jadi budak Tuhan yang kejam. Siapa yang berkuasa? Tuhan kita yang kejam. Sekarang kita sudah ditebus oleh Yesus. Sekarang kita milik siapa? Milik Yesus. Siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Yesus. Oke, pertanyaan saya, apakah kita sudah lepas dari kekuasaan iblis? Sudah? Sudah. Kita tidak lagi di bawah kekuasaan iblis. Tetapi tahukah kalian bahwa selain iblis ada dua kemungkinan yang menguasai hidup kita. Satu adalah Tuhan. Kedua, diri kita sendiri. Oke, sekarang aku mau tanya, dalam pengalaman saudara, dalam hidup saudara, mana lebih berkuasa dalam hidupmu? Yesus atau dirimu sendiri? Hah? Diri sendiri. Nah, ini yang mau kita pelajari. Allah sangat mengasihi kita, di buku ya. Allah sangat mengasihi kita dan tidak mau murkanya tertimpa atas kita. Karena itu Allah mengutus Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus telah menggantikan kita menerima murka Allah. Dengan kematiannya ia menebus manusia dari dosa dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Sebagai milik kepunyaannya, maka ia berhak dan memiliki otoritas untuk membenahi hidup kita. Jadi kalau selama ini diri kita yang berkuasa atas hidup kita, salah. Karena bukan kita yang membeli hidup kita. Bukan kita yang menebus hidup kita dari cengkraman kuasa iblis. Yesus yang datang, yang menebus kita dari cengkraman iblis. Oleh sebab itu seharusnya Yesuslah yang berkuasa dalam hidup kita, bukan diri kita. Oleh sebab itu hari ini dalam pelajaran ini, Yesus penguasa tunggal, kita mesti bertobat. Bilang semua, kita harus bertobat. Bilang sama sebelahnya, kamu harus bertobat. Bilang ke sebelahnya, kulihat mukamu, kau harus bertobat. Bilang. Bertobat dari apa? Bukan hanya dari cengkraman iblis, tapi juga dari diri kita yang berkuasa atas hidup kita. Sekarang kita mesti mengerti bahwa dalam hidup kita bukan kita yang berkuasa. Seharusnya Yesus yang berkuasa. Artinya apa? Kalau ada dua pendapat dalam hidup kita, antara diri kita dengan Tuhan, mana yang harus menang? Kalau ada dua pendapat di hati kita, kehendak kita sama kehendak Tuhan, mana yang harus menang? Hah? Betul? Mau? Betul ini. Kalau Tuhan bilang ampuni musuhmu, kita bilang enggak mau, siapa yang harus menang? Oi. Hah?
Siapa harus menang? Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang bayar perpuluhan, kita bilang ini bilang nggak bias. Yang mana harus menang? Harus Tuhan. Itu yang diajarkan dalam pelajaran Yesus penguasa tunggal. Jadi tidak ada dua penguasa, cuma satu. Saudara pernah bayangkan kalau di satu bus ada dua supir, ada dua stiur, dua rem, dua kelos, dua gas, gimana kira-kira? Hah? Sulit ya, sulit. Jadi seharusnya di bus berapa banyak pun orangnya tetap hanya satu supir, hanya satu stiur, satu gas, satu rem, satu kelos. Itu yang diajarkan dalam firman Tuhan. Bahwa harus Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Yesus jadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Kalau ada orang berbuat nggak baik pada kita, kita bilang balas. Tuhan bilang jangan. Siapa harus menang? Harus Tuhan yang menang. Orang lain berbuat nggak baik pada kita, kita bilang sakit hatiku. Tuhan bilang jangan sakit hati. Siapa yang menang? Harusnya Tuhan. Amin. Gini, dengar. Kenapa banyak orang Kristen kuasa Tuhan nggak terjadi dalam hidupnya, nggak menikmati kuasa Tuhan? Kenapa? Karena Yesus belum jadi penguasa dalam hidupnya. Contoh gini. Saudara punya rumah, oke? Rumahnya besar. Di bawah 10 kamar, di loteng 10 kamar. Ya, besar rumahnya. Lalu kalian bilang gini, Om, kalau Om datang ke rumahku, nginap di rumahku saja. Semua kamar bagus, karpet, spring bed, full AC. Bagus, di tiap-tiap kamar ada dispenser, ada kulkas, makanan lengkap semua. Om, kalau nginap di rumah, kalau datang rumahku aja nginap. Oke, lalu aku datang. Ada berapa kamar di rumah itu? Hah? 20 kamar. Oke, aku datang sana. Lalu saudara bilang, Om, ini kamar Om. Oke, ya terima kasih. Aku di sana. Aku senang di sana dapat kamar bagus. Aku nggak tahu bahwa kalian udah nggak punya duit. Nggak punya uang, listriknya belum bayar, airnya belum bayar, pajaknya belum bayar, banyak rekening, ya kan? Lalu besoknya ada orang ketok pintu. Oi. Kalau di pojok nu, apa isen listrik nu, katanya kan? Siapa yang buka pintu? Tuan rumah atau aku? Tuan rumah. Siapa yang bertanggung jawab atas rumah itu? Tuan rumah. Aku cuma nongkrong aja di kamar, nggak ada urusan, ya kan? Nah, seandainya rumah kita seperti itu, dan tamu kita Yesus. Kita bilang, Yesus mari datang ke rumahku. Yesus datang. Kita bilang, Yesus engkau jadi tamu di rumahku. Semua yang 10 kamar di loteng itu kuserahkan padamu Tuhan Yesus. Wah, ya terima kasih luar biasa ini ya. Setengah dari rumahnya diserahkan padaku. Yesus naik ke loteng. Malam-malam datang penjahat. Mari uang. Yesus tolong. Yesus diam aja di atas. Lalu besoknya kita bilang, Yesus kenapa kau nggak tolong aku? Yesus bilang, ini kan rumahmu. Aku hanya tamu di sini. Siapa yang bertanggung jawab di rumah itu? Tuan rumah. Tapi seandainya kita undang Yesus, kita bilang, Yesus semua ini kuserahkan padamu Tuhan. Aku yang numpang di rumah ini. Engkau yang jadi penguasa Tuhan. Siapa yang bertanggung jawab atas rumah itu? Kalau ada tuang listrik, tuang air datang nagih, siapa yang bayar? Yesus. Kalau ada orang jahat yang datang, siapa yang menghadapi? Yesus. Kenapa? Karena Yesus di sana yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Tiga, Yesus adalah Tuhan atas hidup kita, ya. Kisah Rasul 10 ayat 36. Kisah Rasul. Kita udah capek ini ya. Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus itu harus jadi Tuhan, penguasa tunggal.
Satu-satunya cara untuk dibebaskan dari dosa yang memperhamba kita adalah dengan memperhambakan diri kita kepada Kristus, penguasa sejati hidup kita. Bagaimana caranya? Sekarang kita harus bertobat total dan membiarkan Yesus memerintah atas hidup kita. Kita harus taat kepada segala perintah Allah secara radikal dan memuliakan Dia. Jadi harus taat secara radikal. Apa artinya radikal? Tahu? Ekstrim. Betul-betul kencang gitu. Kita taat kepada semua firman-Nya. Menjadikan Dia penguasa di dalam kehidupan kita. Pernah baca di Alkitab tentang seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Yesus. Dia bilang, Guru, bagaimana caranya aku mendapat hidup yang kekal? Yesus bilang, jangan membunuh. Oke. Siapa yang berkuasa atas hidupnya? Hah? Siapa? Dia sendiri. Kenapa? Karena dia dengar firman, oh oke, cocok. Cocok kuakap. Yesus bilang, jangan berzina, IP cocok kuakap. Jangan berdusta, IP cocok kuakap. Hormati ibu bapamu, IP cocok kuakap. Yesus bilang, mulih kau dayakan hartamu kerana berikan manakala musyrik. Elah cocok wakaf. Ya. Jadi sekarang siapa yang berkuasa dalam hidupnya? Ternyata dia sendiri. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua. Selama ini siapa yang berkuasa dalam hidup kita? Hah? Diri sendiri. Mau bertobat? Mau bertobat hari ini? Mau menjadikan Yesus menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupanmu? Mau? Jadikan Yesus penguasa dalam seluruh kehidupanmu. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah sekolahmu, waktu engkau kerja di ladang, di mana saja engkau berada. Jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidupmu, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Mulai hari ini bilang pada Tuhan, Tuhan hari ini aku bukan milikku lagi. Apa dalam Galatia 2:20 dikatakan, adapun hidupku ini bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Biarpun aku hidup, bukan aku yang hidup, ya, tapi Yesus yang hidup. Kita masih hidup memang, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Artinya Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saya mau kita menyanyi, Bapa aku persembahkan tubuhku. Kita ganti tubuh dengan hidupku, ya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, ku sembah kau, ku sembah kau, Tuhan. Yes Lord. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau, ku sembah kau, Tuhan. Yes Lord. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Saudara-saudara, kita semua tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Coba kita mengevaluasi kehidupan kita di hari-hari yang lalu. Siapakah yang berkuasa dalam hidup kita? Memang kita sudah jadi orang yang percaya. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa.